Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali dalam pembinaan GKIM Tong. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara talk show dengan Pendeta Yohanes Triswan dan juga Pendeta Asyu Teresia. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memimpin kami sampai pada hari ini. Kami minta pimpinan Tuhan untuk pembinaan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memimpin. Berkati ya Tuhan dalam perbincangan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami siapa Engkau Allah yang kami sembah, yang kami percayai. Dan kami boleh belajar apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Pimpin dan peliharakan untuk Pak Yohanes Triswan dan juga Ibu Teresia, Ibu Asyu. Kiranya Tuhan menolong, memimpin pembicaraan kami pada malam hari ini. Sertai semua peralatan yang juga Tuhan menolong. Amin, nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saya menyapa dulu, selamat malam Bu Asyu. Malam Pak Andi, malam semua. Bu Asyu, malam ini kita akan berbicara tentang kuasa gelap. Ya. Mungkin pertanyaannya, apa sih definisi kuasa gelap menurut Alkitab, Bu Asyu? Nah, Pak Andi dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa gelap itu sebutan untuk iblis dan para pengikutnya. Ya, jadi kita mengatakan bahwa setiap kali ada pengikut-pengikut iblis dan kita sebut itu adalah kuasa gelap di sana, ya kuasa gelap yang menyertai. Ya, nah kalau kita melihat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita berada di dalam atau di luar Kristus, ya Efesus 2, kita bisa buka Efesus 2 ayat pertama dan ayat kedua, di situ dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi jelas itu menunjuk kepada iblis dan para pengikutnya. Itu apa Andi? Jadi kuasa gelap ini tidak ada namanya kuasa yang baik begitu ya. Maksudnya kita mengatakan bahwa nggak ada, maksudnya seringkali Bu Asyu kita sering berpikir ya mungkin waktu muda belajar ilmu silat atau ini mah ilmu putih begitu ya. Ilmu putih dalam pengertian ini mah nggak jahat gitu. Ya. Kita mengajarkan begitu Bu Asyu. Iya, kita seringkali dengar istilah black magic, white magic ya. Itu secara umum ada yang bilang, wah kalau white magic mah nggak apa-apa. Saudara, kalau kita meneliti firman Tuhan, sebetulnya nggak ada tuh jin yang baik atau kuasa gelap yang baik ya. Semuanya itu di bawah kuasa iblis ya. Kalau kita mau jujur, nggak ada yang gratis. Kalau baik, pasti ada maunya kok Andi. Ya, kalau kita dengar istilah sekarang tuh tumbal ya. Jadi ya dikatakan baik, nanti kamu dapat ini. Tapi itu nggak semua itu nggak gratis. Pasti di balik itu semua nantinya ada tumbalnya. Ya, jadi nggak ada itu jin baik, kuasa gelap yang baik, atau roh jahat yang roh yang bergentayangan yang baik, enggak. Itu semua adalah di bawah kuasa iblis. Gitu Pak Andi. Ya. Kita ini hidup di dunia timur ya Bu Asyu ya, yang seringkali banyak mitos-mitos, banyak ajaran-ajaran yang nggak tanpa kita sadari itu masuk ya dalam pemikiran kita anggap itu sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar apa yang kita katakan tentang kuasa gelap. Mungkin saja selama ini kita salah mengambil kesimpulan atau belajar sesuatu yang salah dan kita campur-campur begitu ya Bu Asyu. Iya, betul Pak. Malam hari ini kita akan bersama juga dengan Pak Yohanes. Selamat malam Pak Yohanes. Malam Pak Andi dan Ibu Asyu, malam. Jadi sekali lagi Pak Yohanes, kita banyak pertanyaan nih tentang kuasa gelap. Nah, mungkin kalau boleh Bapak ceritakan ya Pak, apa sih yang Alkitab katakan tentang asal usul iblis begitu Pak?
Apakah itu iblis itu muncul dengan sendirinya atau Tuhan yang menciptakan, Pak? Iya, ini memang satu pertanyaan yang yang menarik dan pasti ada di benak kita masing-masing ya. Apakah Tuhan menciptakan sesuatu yang jahat? Tentu tidak ya, Pak Andi. Ketika Allah menciptakan dunia ini dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, dia melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu baik, termasuk bukan hanya langit dan bumi, tetapi termasuk malaikat-malaikat. Itu Tuhan ciptakan baik, dan Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan manusia, hewan, dan lain sebagainya, juga alam semesta ini. Tetapi pada waktu kita masuk ke Kejadian pasal yang ketiga, itu Kejadian 1:31 kan dikatakan semua baik. Berarti pada waktu itu belum ada kejatuhan. Nah, pada waktu kita masuk ke Kejadian 3, kita menemukan bahwa iblis dalam bentuk seekor ular sedang menggoda Hawa untuk berbuat dosa. Pak Andi ingat di Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Saya nggak perlu bacakan. Oleh karena itu, antara peristiwa Kejadian 1:31 yang ketika Tuhan mengatakan semua itu baik, dan Kejadian 3 ayat 1 pada waktu itu sudah muncul iblis yang dalam bentuk ular menggoda, pasti antara itu ada pemberontakan di dunia malaikat dengan banyak malaikat yang berbalik melawan Tuhan dan menjadi jahat. Nah, memang Alkitab Perjanjian Baru memberikan kesaksian ini. Kita tahu di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat, sana dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jadi ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yang jatuh. Dan kemudian dikatakan, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian, menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, kitab Yudas pasal 1 ayat 6 juga berkata hal yang sama. Bahwa ada malaikat yang tidak taat, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi malaikat ini diciptakan oleh Tuhan, dan itu baik. Tapi kemudian Alkitab memberi kesaksian bahwa malaikat ini berbuat dosa, malaikat ini tidak taat, ingin melampaui batasan-batasan kekuasaan mereka, dan akhirnya apa? Mereka disingkirkan dari kemuliaan hadirat Tuhan dan aktivitas mereka dibatasi. Nah, tapi memang walaupun aktivitas itu dibatasi, kita tahu Pak Andi dan Bu Asyu bahwa pengaruh iblis itu tetap masih ada dalam dunia ini, dan tetap memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia ini. Nah, kalau kita tanya dosanya apa kira-kira? Ya, dosanya itu kesombongan, menolak untuk menerima tempat yang diberikan pada mereka. Yudas 1 ayat 6 kan mengatakan mereka tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Nah, kira-kira seperti itu Pak Andi. Jadi Tuhan enggak menciptakan iblis, enggak. Tapi Tuhan menciptakan malaikat, dan semua itu baik pada awalnya. Tapi kemudian ada yang memberontak, dan kemudian bukan cuma satu tapi menyeret dan beberapa. Dan nah, itulah yang kita sebut sebagai iblis. Nah, kapan waktu kejatuhannya itu enggak dideskripsikan oleh Alkitab dengan dengan tepat, tapi antara Kejadian 1 ayat yang ketiga tadi, itu setelah Tuhan 1 ayat 31, di mana Tuhan mengatakan sungguh semuanya baik, dan sampai yang Kejadian 3. Nah, situ sudah muncul iblisnya. Di mana peristiwanya kita nggak tahu, tapi pasti ada satu tempat di situ. Ya, kira-kira seperti itu Pak Andi. Pak Yohanes, ya. Kita tuh sering dengar orang itu ngomong iblis, kadang setan, kadang roh jahat. Nah, iblis, setan, roh jahat nih sama nggak sih? Iya, betul. Nah, ini ada istilah-istilah memang ya. Istilah iblis ya, istilah roh jahat, setan. Nanti ada muncul lagi mungkin orang mengatakan jin-jin gitu ya. Nah, iblis itu atau Satan, kalau Satan SATAN itu adalah Alkitab selalu menunjuk kepada kepala daripada roh-roh jahat, kepala daripada semua kuasa gelap. Nah, itu diberikan namanya itu iblis atau Satan.
Nama ini disebutkan dalam Ayub pasal 1 ayat 6. Dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dia memakai kata iblis. Nah, itu kepalanya. Nah, muncul lagi dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Iblis berdiri melawan Israel dan menghasut Daud. Lalu muncul lagi di Sakaria 3 ayat 1, di mana Sakaria melihat penglihatan tentang imam besar Yosua berdiri di hadapan Allah, dan iblis berdiri situ juga untuk menuduh. Nah, nama iblis itu, Ibu Asu, itu adalah kata Ibrani dari Satan. Jadi iblis sama dengan Satan, ya. Bahasa Indonesia mungkin agak sulit, ya. Kita sebutnya setan, ya. Bukan Satan. Nah, ini kalau dalam bahasa Ibrani itu Satan. Nama itu sama dengan iblis, yang berarti musuh. Artinya itu musuh. Kalau Perjanjian Baru menggunakan nama iblis, itu sebenarnya hanya mengambil alih dari Perjanjian Lama saja. Tuhan Yesus dalam pencobaannya di padang gurun, dia berbicara kepada iblis secara langsung. Dia mengatakan, pergilah iblis. Dan dia berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi roh-roh jahat itu anak buahnya. Kalau saya mengatakan dengan kalimat yang lebih sederhana, itu anak buahnya, ya, yang orang yang kerasukan, itu anak buahnya. Kemudian orang berdiri bulu kuduk atau apalah, ya, bukan kepalanya itu disebut sebagai iblis atau Satan, ya. Jadi memang itu jadi itu enggak sama, ada satu kepala dan lain pengikut-pengikutnya, tapi ya sama-sama kuasa gelap, seperti itu Bu Asiu, ya. Iya. Jadi iblis itu kepala bosnya begitu ya, satu oknum ya Pak ya. Ya. Setan juga sama begitu. Ya. Alkitab menyebut apa lagi Pak tentang setan atau iblis itu Pak? Apa sebutan di Alkitab gitu Pak? Oh, sebutannya ya. Ya. Ya, sebutannya itu banyak, ya. Jadi Alkitab selain menggunakan nama lain untuk iblis, dia bisa kadang-kadang disebut sebagai ular, ya. Saya mungkin bisa share screen, ya, supaya saudara bisa lihat. Nah, ini. Jadi ini nama-nama yang dituliskan oleh Alkitab untuk iblis, di mana dia disebut iblis, ya. Di dalam Perjanjian Baru itu disebut iblis. Kemudian juga disebut ular juga. Nasein 3 Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya. Lalu disebut juga sebagai Beelzebul, ya, sebagai Beelzebul. Lalu sebagai penguasa dunia ini, ya. Lalu penguasa angkasa, atau juga disebut sebagai si jahat. Jadi sebutan-sebutan itu Alkitab tuliskan untuk iblis, ya, ular lah, Beelzebul, penguasa dunia, penguasa angkasa, atau si jahat. Nah, itu menunjuk kepada pribadi yang satu itu, ya. Nah, itu kira-kira nama-nama lain yang dituliskan oleh Alkitab tentang iblis. Pak Yohanes, ya, aktivitas atau kerjanya iblisnya apa sih? Ya, saya hanya mengungkapkan apa yang ditulis oleh Alkitab, ya. Saya bukan kepalanya. Saya hanya mengungkapkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dari apa? Satu geng Pak. Sahabat saya pikir. Ya, jadi saya ungkapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa sih aktivitas daripada iblis? Ya, pasti, ya. Yang pertama itu sebagai pemicu dosa. Kita tahu bahwa sebelum manusia berdosa, ya, iblis sudah jatuh duluan, ya. Jadi iblis berdosa sebelum manusia melakukannya, dan itu terbukti dari fakta di mana dalam bentuk ular dia datang mencobai Hawa, ya. Dan Perjanjian Baru juga memberitahu kita iblis itu pembunuh sejak awal. Dia bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Dan 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, iblis telah berbuat dosa sejak semula. Jadi sudah berbuat dosa sejak semula, dan dialah yang menggoda dan kemudian membuat manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita melihat bahwa yang pertama, iblis itu selalu menggoda orang dan membuat orang lain berdosa. Jadi selalu menggoda kita, ya. Iblis akan selalu menggoda kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, dan iblis pasti sangat tahu sekali kelemahan kita, ya. Dia mungkin amati, dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Nah, yang kedua, yang aktivitas iblis yang lain itu
ya pasti mencoba untuk menghancurkan setiap karyanya Tuhan, ya. Jadi setiap pekerjaan Tuhan dia akan halangi, ya. Sama seperti iblis mencobai Hawa untuk berbuat dosa melawan Tuhan. Karena Tuhan kan merencanakan yang baik untuk Adam dan Hawa, untuk mereka bekerja, ya, untuk memuliakan Tuhan, tapi iblis merusak itu. Nah, demikian pula pada waktu Tuhan Yesus inkarnasi dalam dunia ini, dia hendak menggagalkan misinya. Datang mencobai. Kita ingat Pak Andi dan Bu Asyu dalam Matius 4 ayat 1-11 diberikan 3 pencobaan yang berat sekali. Dan taktiknya apa? Ya, taktiknya ketika menggoda itu adalah menggunakan kebohongan. Nah, itu ahlinya di situ. Makanya dikatakan bapa segala dusta, menggunakan kebohongan. Yohanes 8 ayat 44, menggunakan penipuan, ya. Wahyu 12 ayat 9, dan bahkan pembunuhan dan segala jenis kegiatan-kegiatan merusak lainnya. Untuk apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu berpaling dari Tuhan, dan akhirnya kita sampai bisa menghancurkan diri kita, ya. Ketika kita dicobai dan kita jatuh dalam dosa, nah itu kan akhirnya merusak. Dan dia akan pakai semua taktik untuk apa? Untuk membutakan orang terhadap Injil dan membuat terikat kepada sesuatu hal yang membuat orang itu terhalang untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi dibutakan sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Dan kita dahulu juga memperhambakan diri kepada ilah-ilah seperti itu, ya, di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ada banyak taktik yang dipakai, menggunakan godaan, ya, keraguan, rasa bersalah, ketakutan, kebingungan, penyakit, iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya. Ya, intinya dia itu selalu hendak menggoda kita untuk jatuh dalam dosa dan mencoba untuk menghancurkan setiap karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan untuk menentang Tuhan. Jadi ya itu yang menjadi aktivitas daripada iblis, yang mungkin bisa dijabarkan dengan lebih jauh lagi, tapi kira-kira itu garis besarnya seperti itu, Bu Asyu. Ya. Pak, saya suatu saat pernah main ke rumah seorang teman. Papanya ini ternyata belajar tentang filsafat timur, begitu ya Pak. Ya. Filsafat timur kebanyakan mengajarkan bahwa hitam dan putih itu sama kuat gitu Pak, saling berperang, maksudnya gak pernah habis-habisnya, kadang yang putih kalah, kadang-kadang yang hitam menang, nah baliknya begitu ya, kadang-kadang yang putihnya menang, yang hitamnya kalah. Nah, bagaimana dengan Alkitab Pak? Apakah iblis atau kuasa iblis itu tidak terbatas Pak? Maksudnya apakah itu setara dengan Allah? Ya, ini satu pertanyaan yang menarik sekali, ya, karena kadang-kadang kita memang melihat seolah-olah kuasa iblis itu sangat besar sekali, ya, sangat luar biasa hingga membuat banyak orang ketakutan, apalagi ketika sudah bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Saya pernah diceritakan sama saya punya ciu-ciu, ya. Dia punya apa namanya, ya, kalau di Makassar kita sebut empang, ya. Sini apa namanya, ya? Tambak, ya, tambak udang, ya. Ya, tambak udang. Tambak udang. Nah, satu malam dia jalan ke tambak udangnya dan dia lihat itu udangnya itu terbang sendiri pindah ke tambak yang lain. Jadi udangnya itu terbang dan pindah ke tambak yang lain. Itu makanya kuasa kegelapan. Nah, kita lihat bahwa kuasa kegelapan itu sangat kuat di beberapa daerah tertentu, ya. Dan juga kita terkadang sampai ngeri, ya, melihat kuasa kegelapan itu. Tapi sesungguhnya Pak Andi dan Bu Asyu, kuasa iblis itu terbatas, ya, dan tetap di dalam kedaulatan, ya, di dalam kontrol daripada Tuhan. Nah, kisah Ayub memperjelas itu, bahwa iblis hanya bisa melakukan terhadap Ayub apa yang Tuhan izinkan. Jadi ada pagar yang Tuhan berikan, nggak bisa kamu lampaui ini, kamu nggak boleh hanya boleh menjamah hartanya, nggak boleh menjamah tubuhnya, ya. Kemudian Tuhan lepaskan lagi batasannya, tapi nyawanya enggak. Jadi ada batasan-batasan, dan iblis itu nggak bisa melewati batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, Yudas 6 mengatakan iblis disimpan di dalam rantai abadi dan bisa dilawan oleh orang Kristen melalui otoritas yang diberikan Kristus kepada kita, ya. Jadi terbatas, tidak punya kekuatan seperti ketika mereka belum jatuh.
Saya baca Wayne Grudem. Jadi malaikat kuat ya. Nah, kalau misalnya malaikat itu tempur dengan iblis, menang siapa? Alkitab ada di kisah Daniel kan, di mana malaikat memenangkan peperangan itu, pertempuran itu. Jadi kata Wayne Grudem, karena dosa, karena kejatuhan iblis itu melemahkan akan kekuatan mereka walaupun masih signifikan, tapi nggak bisa mengalahkan kekuatan daripada malaikat. Nah itu terbatas dalam pengetahuan. Ya. Kita nggak boleh berpikir bahwa iblis itu maha tahu. Ya. Nah ini hal yang menarik dan banyak orang Kristen yang merasa iblis maha tahu, yang bisa mengetahui masa depan, ya, yang bisa membaca pikiran, yang bisa mengetahui pikiran kita. Di banyak tempat dalam PL, Tuhan yang menunjukkan dirinya itu sebagai Allah yang benar dan berbeda dari Allah-Allah, dari ilah-ilah iblis, dari bangsa-bangsa yang lain, ya, bahwa hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Dikatakan dalam Yesaya misalnya 46 ayat 9 sampai 10, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan akhir dari permulaan dan dari zaman dahulu hal-hal yang belum selesai, hal yang masa depan. Jadi iblis tidak tahu, ya, tidak maha tahu, tidak mengenai sehubungan dengan pikiran kita, ya. Kalau Tuhan Yesus pasti tahu pikiran orang, dan itu sudah tercatat dengan jelas dalam Matius 9, Matius 12, Markus 2, ya. Dan Tuhan mengetahui pikiran orang, tapi nggak ada indikasi dalam Alkitab malaikat, apalagi iblis, mengetahui pikiran kita. Faktanya Daniel memberitahu Raja Nebukadnezar bahwa tidak ada orang yang berbicara dengan kekuatan lain selain dewa di surga, ya. Yang Daniel 2 pasal 2 ayat 27 sampai 28. Situ Daniel menjawab, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana. Ahli jampi pun tidak bisa, orang berilmu atau ahli nujum. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi dan seterusnya. Jadi iblis itu tidak bisa membaca pikiran orang, ya. Nah, mungkin Pak Andi akan menanyakan lebih lanjut lagi. Loh, bagaimana dengan dukun, ya? Bagaimana dengan peramal atau orang yang berada di bawah pengaruh iblis yang mampu memberitahu orang-orang detail akurat tentang masa depan mereka atau apa yang sudah mereka makan. Misalnya datang ke seorang dukun misalnya, oh tadi kau makan ini ya. Loh, kamu kan nggak tahu, kok bisa tahu gitu. Nah, sebagian besar hal ini dapat dijelaskan dengan menyadari bahwa iblis itu mengamati apa yang terjadi di dunia, apa yang dilakukan oleh orang dan menarik kesimpulan dari situ, ya. Jadi bukan karena dia maha tahu ke depan, tapi dia mendengarkan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dia menyaksikan itu, dan kita tidak boleh sampai disesatkan oleh ajaran yang mengatakan bahwa iblis itu maha tahu, mengetahui masa depan. Itu omong kosong, ya. Itu dia tidak mengetahui masa depan. Jadi hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Dan iblis itu nggak bisa membaca pikiran kita, dia nggak maha tahu. Dan tidak ada dalam Alkitab yang sampai kita merasa iblis punya kekuatan itu, ya. Jadi kita nggak perlu takut dan khawatir dengan masalah-masalah itu. Kalau dia tahu, ya dia dengarkan apa yang kita udah katakan. Kira-kira seperti itu Pak Andi. Pak Yohanes, ya. Dari pemaparan Bapak, iblis kan sudah dikalahkan nih oleh kuasa Tuhan, bukan? Iblis seolah sudah terkurung seperti itu, ya. Nah, kalau begitu, apakah sekarang ini, Pak, iblis itu masih aktif di dunia ini? Masih aktif karyanya atau masih aktif kerjaannya? Sejauh mana keaktifan iblis ini di dalam mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Iya. Makasih Bu Asyul. Jadi memang di dalam pandangan beberapa teolog, ya, seperti misalnya Rudolf Bultmann, ya, dia menyangkali keberadaan dunia supranatural. Dia menyangkali adanya iblis. Dia berkata, ya iblis itu nggak aktif, ya iblis itu nggak ada. Dia berargumen itu mitos, dan kita mesti membaca perjanjian baru itu, kita mesti didemitologikan, jangan semuanya dimitoskan gitu, ya. Jadi unsur mitologis itu mesti dihilangkan, kata dia. Nah, ada orang juga, orang Kristen yang punya pandangan seperti ini. Jadi ya nggak ada lah setan, nggak ada iblis lah, itu semua hanya bayangan-bayanganmu aja, ya. Yang kau mengatakan ada merasa, ada melihat, ya, orang kerasukan, wah itu mah cuma masalah psikologis aja. Ya
Alkitab dengan jelas dan saya kira gamblang sekali mengatakan kepada kita bahwa iblis itu ada dan ya dia berperan dengan aktif sampai dengan hari ini ya, bekerja dengan dahsyat sampai dengan pada saat ini. Kira-kira seperti itu Bu Asyu ya. Ya. Pak, seringkali kita berpikir kan kita punya kesimpulan ya, kejahatan itu pasti bukan dari Tuhan. Apakah semua kejahatan itu berasal dari iblis, Pak? Sehingga ketika ada orang yang berbuat jahat, kita usir aja iblisnya dalam diri dia, gitu Pak. Iya. Ya mungkin kalau ini sedikit dikembangkan juga ya Pak. Seringkali penyakit ya Pak. Iya. Seringkali diusir karena itu seringkali kita pikirkan, dan ada orang-orang Kristen tertentu ya Pak mengatakan bahwa penyakit, kejahatan itu dari iblis dan kita harus usir. Nah, bagaimana pandangan Pak? Iya, betul Pak Andi. Saya juga dari dulu seringkali mendengarkan hal-hal yang seperti itu ya. Dan sebelum saya masuk sekolah teologi, saya pernah baca buku yang seperti itu hingga saya berpikir bahwa penyakit itu dari iblis, sehingga kalau iblisnya pergi, penyakitnya hilang gitu ya. Dia kalau sakit ma itu ada iblis di ma ya, mesti diusir iblisnya dari ma itu supaya sembuh, jadi nggak usah minum obat ma lagi. Dan kalau ada orang yang berbuat kejahatan, dikit-dikit kita mengatakan itu pasti dari iblis. Akhirnya orang nggak mau bertanggung jawab dengan dosanya, dengan kesalahannya. Nah, kalau kita memperhatikan seluruh surah-surah Perjanjian Baru, ya, sebenarnya sangat sedikit sekali membahas tentang aktivitas iblis dan metode untuk melawan iblis. Itu ada, tapi tidak banyak ya dituliskan. Jadi penekanannya adalah selalu memberitahukan agar orang percaya jangan berbuat dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Saya beri contoh. Dalam 1 Korintus, ketika ada masalah perselisihan. Nah, dalam masalah perselisihan itu, Paulus tidak menyuruh orang-orang Kristen di situ atau majelis menegur roh pertikaian. Dia mengatakan, usirlah roh pertikaian itu, roh jahat pertikaian itu. Apa yang Paulus nasihatkan? Paulus nasihatkan dalam 1 Korintus 1 ayat 10 supaya mereka bersatu dalam pikiran. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu seia sekata, sehati sepikir. Nah, kemudian ketika ada masalah percabulan di sebuah jemaat juga di Korintus, jadi Paulus tidak mengatakan tegur roh percabulan itu, usir roh percabulan itu. Enggak. Tapi diberitahukan apa? Diberitahukan adalah jalankan disiplin gereja kepada orang Kristen, anggota gereja yang melanggar itu supaya bertobat, supaya dibawa, ditarik kembali. Jadi bukan mengusir roh percabulannya, tapi disiplin gereja. Kemudian ketika ada masalah orang Kristen yang pergi ke pengadilan, dia menuntut orang percaya lainnya. Dalam 1 Korintus 6 ya. Nah, Paulus tidak memerintahkan supaya mengusir roh keegoisan. Kalian tengking roh keegoisan dalam nama Yesus. Roh perselisihan, tidak. Tapi Paulus menasihatkan, selesaikan di dalam gereja. Nah, ketika ada kekacauan dalam perjamuan kudus, dia enggak perintahkan supaya mengusir roh kerakusan, enggak. Tapi mengatakan mereka harus menunggu satu sama lain. Jadi contoh-contohnya sangat banyak sekali, yang artinya Pak Andi bahwa ketika seseorang berbuat dosa, dia enggak bisa kemudian langsung melemparkan bahwa itu ada roh jahat di situ, ada roh najis, ya, ada roh percabulan, ada roh pertikaian yang mesti ditengking roh itu. Kalaupun istilah itu dipakai, misalnya kita mengatakan roh pertikaian itu bukan roh jahatnya, tapi rohnya kita itu ya, sifat buruknya kita itu yang mesti diatasi, yang mesti disingkirkan sifat buruknya kita itu. Karena banyak bagian-bagian Perjanjian Baru mengatakan seperti itu. Jadi tidak menyuruh mengusir roh pertikaiannya, roh kenajisannya, roh percabulannya, enggak. Jadi ini hal yang Alkitab katakan yang banyak sekali diabaikan oleh orang-orang pada zaman ini. Ya, kira-kira seperti itu Pak Andi. Menarik Pak. Ada orang tuh sebagian mengatakan seperti ini. Pada waktu misalnya contohnya saya itu jatuh dalam dosa. Misalnya saya nipu orang atau saya berzina. Misal lo ya. Lalu saya katakan kalau pada waktu saya kedapatan bahwa saya itu berbuat dosa, saya mengatakan ini karena iblis nih yang menggoda saya. Jadi pandangan Bapak tentang orang-orang yang tatkala jatuh dalam dosa menyalahkan iblis tatkala dia berbuat dosa itu bagaimana Pak? Ya,
Memang Basu, di dalam seseorang berbuat dosa ya, memang ada pengaruh iblis dalam menggoda ya, ada pengaruh iblis. Tapi kita mesti pahami mungkin berbeda sekali dengan apa yang dimiliki oleh pandangan yang tadi Bu Asyuf sampaikan itu. Misalnya dalam penyembah berhala ya. Nah, situ Paulus mengatakan bahwa pengorbanan orang kafir itu apa yang mereka persembahkan adalah kepada iblis dan bukan kepada Tuhan. Dan ini tentu terjadi bukan hanya pada waktu itu, tapi dalam penyembahan berhala yang lain juga. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang dengan keras menentang dia sedang mengikuti iblis. Tuhan mengatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan apa keinginan bapamu. Nah, ada juga perbuatan berdosa yang disebabkan karena pengaruh iblis. Juga itu ada. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dan 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Nah, di sini Yohanes mencirikan semua orang yang tidak dilahirkan dari Allah itu sebagai anak-anak iblis. Ya, ada pengaruh ya, godaan dari iblis, pengaruh iblis itu ada di situ. Jadi iblis itu pencetus kebohongan, pembunuhan, penipuan, mencobai dengan pengajaran sesat, dosa-dosa secara umum, dan pada tingkat tertentu itu ada pengaruh iblis dalamnya. Tetapi, nah yang tadi Pak Buas ditanyakan, tetapi tidak semua dosa kita disebabkan oleh iblis. Dosa kita lakukan juga di dalam kedagingan kita. Nah, dosa kita lakukan juga di dalam kedagingan kita. Ada pencobaan, ada pengaruh iblis, tapi ada kedagingan kita. Nah, penekanan perjanjian baru bukanlah pada pengaruh iblisnya. Kalau kita baca perjanjian baru, ketika seseorang berdosa, itu bukan pada pengaruh iblisnya yang besar, tapi pada dosa yang masih ada dalam kehidupan orang percaya. Tapi tetap kita harus sadar dosa yang dilakukan orang Kristen itu memberikan pijakan bagi iblis untuk semakin menghancurkan kehidupan kita. Ya, ketika kita berdosa, itu menjadi pijakan. Jadi ada godaan, memang ada godaan dari luar, dari dalam, dari keinginan kita, ya, kedagingan kita, ada godaan. Nah, ketika kita jatuh, nah iblis akan dapat pijakan untuk semakin menghancurkan kita. Ingat Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Padamkan segera sebelum matahari terbenam. Kenapa? 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi ketika kita enggak atasi segera, maka kita memberi kesempatan kepada iblis. Kemarahan kita akan memberi pengaruh yang negatif dan semakin meningkatkan kemarahan kita yang berdosa. Dan Efesus juga 6 ayat 11 sampai 14. Kita diminta untuk apa? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita ditipu, ya. Kita diberikan tipuan-tipuan. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah daging manusia, maksudnya darah daging orang lain. Ada kedagingan kita bukan melawan darah daging orang lain, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Dan Petrus mengatakan iblis itu berjalan seperti singa yang mengelilingi kita, berjalan mengaum-ngaum. Nah, jadi kita memang menghadapi perlawanan itu. Ada kuasa pencobaan itu, tapi ada juga kedagingan kita. Nah, kalau kita punya satu area dosa yang kita simpan, yang kita terus lakukan, itu satu lubang yang sangat rentang sekali untuk iblis semakin menghancurkan diri kita, ya, semakin menggoda kita dan semakin membuat kita terpuruk di dalam dosa-dosa kita. Ya, kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya, ada pengaruh, ada cobaan, tapi ada kedagingan kita. Dan saya kira kedagingan itu sangat besar sekali di dalam diri kita yang menggoda kita, ya. Tapi tetap memang ada pencobaan yang diberikan oleh iblis. Ya, jangan semua ditimpakan jadi iblis kambing hitamnya, ya. Nanti enggak masuk apa katanya saya enggak pantas dihukumkan, iblis yang menggoda saya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kami memberikan kesempatan buat Anda boleh bertanya melalui chat dari Zoom ataupun melalui YouTube. Silakan ajukan pertanyaan, nanti Pak Pendeta Yohanes akan menjawab.
Pak, maksudnya kita berpikir bahwa selain anak-anak Tuhan atau dengan kata lain orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus gitu ya Pak. Mereka itu masih dikuasai oleh kuasa gelap atau iblis begitu ya Pak. Hidup dalam kegelapan. Nah, waktu kita memberitakan Injil Pak, apakah kita perlu membuat sebuah peperangan rohani Pak? Kita ngusir kuasa gelap yang mungkin saja ada di rumahnya atau mungkin saja dia punya sesuatu kuasa begitu ya Pak. Nah, apakah kita perlu ada perang rohani Pak untuk membuat orang ini bisa percaya sama Tuhan Pak? Ya, ya. Jadi mungkin ini kita pernah mendengarkan ya bagaimana ketika seseorang akan memberitakan Injil, dia berpikir dia mesti mengusir roh jahat teritorial ya dari dalam rumah orang itu atau dari daerah itu, dan berkata ini satu peperangan rohani tingkat yang tinggi. Nah, bagaimana sih dengan yang dikatakan di dalam Alkitab? Kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru ya, berkenaan dengan memberitakan Injil kepada mereka yang tidak percaya, saya kira pola Perjanjian Baru itu tetap sama, yaitu pada penekanan pemberitaan Injil. Memang Pak Andi ada perlawanan dalam proses pemberitaan Injil, di mana ada orang yang dirasuk oleh roh jahat dan roh jahat itu diusir. Saya beri contoh misalnya di dalam Markus 5 ayat 1-4. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Nah, ketika Tuhan Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan itu, dan tidak ada seorang pun di sana. Ya, orang itu dirantai, dibelenggu, dan tidak ada yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi roh jahat itu menguasai orang itu. Roh jahatnya diusir, kemudian orang itu diberitakan Injil. Nah, tapi saya kira praktek ini berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat ini oleh beberapa orang Kristen, di mana mereka sebelum masuk ke orang itu atau ke rumah itu, daerah itu, maka mereka mengusir dulu roh-roh jahat yang mendiami daerah tersebut atau rumah itu, hingga mengatakan ini perang rohani tingkat strategis. Oleh karena itu, ada beberapa orang Kristen sebelum memberitakan Injil, mereka melakukan ini. Mereka berpuasa lalu memanggil roh teritorial saat memasuki satu daerah untuk memberitakan Injil. Ada juga yang minta informasi dari iblis tentang hierarki iblis lokalnya, ya. Gimana hierarkinya, kemudian nanti ditengking datang berperang di sana, ya. Jadi patung-patung itu nanti ditengking semuanya sama dia. Ada juga yang berpuasa dan kemudian mengatakan bahwa benteng-benteng iblis tertentu atau sebuah kota harus dihancurkan, ya. Bentengnya itu mesti dihancurkan sebelum Injil bisa diberitakan dengan efektif. Nah, pertanyaannya Pak Andi, apakah hal yang seperti ini ada nggak dalam Perjanjian Baru? Ada nggak ditulis? Ketika Tuhan Yesus atau para rasul pergi memberitakan Injil, maka mereka kemudian menyingkirkan dulu roh teritorialnya. Nggak ada. Hal seperti itu nggak ada dalam Perjanjian Baru. Hal yang ada dalam Perjanjian Baru adalah seseorang dirasuk iblis diusir, atau dia langsung memberitakan Injil, dan muncul perlawanan. Jadi kita nggak perlu berurusan mengusir roh teritorial iblis. Hal yang perlu kita lakukan adalah datanglah ke sebuah rumah, orang yang tidak percaya, keluarga jemaat kita mungkin, atau satu tempat memberitakan Injil, perlawanan pasti muncul ya. Pada waktu perlawanan muncul dalam bentuk penolakan atau penganiayaan, bahkan ada yang sampai kerasukan, maka kita berdoa melawan perlawanan iblis tersebut. Nah, 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan kami bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Dan Efesus 6:12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, oleh karena itu, meskipun Perjanjian Baru dengan jelas mengakui ada pengaruh iblis di dunia dan dalam kehidupan orang percaya, fokus utama dalam penginjilan kita adalah fokusnya pada penginjilan, pada pemberitaan Injil. Jadi, enggak perlu fokus dahulu kepada situ ada rohnya, ya, tapi fokuslah kepada orangnya. Beritakan Injil pada orang itu. Ketika ada perlawanan, usir iblis itu, lawan iblis itu. Dia bukan
belum apa-apa kita sudah lawan iblisnya dulu. Enggak ya, kita fokus kepada orangnya. Nah itulah yang dilakukan perjanjian baru, yang dilakukan oleh para rasul. Mereka fokus pada orangnya, langsung beritakan Injil. Ketika beritakan Injil kemudian ada perlawanan, ada yang kerasukan, langsung ditengking sama Paulus. Dan kemudian mereka terus memberitakan Injil. Jadi fokuskan pada pemberitaan Injil dan pada pertumbuhan iman orang itu. Seperti itu Pak Andi. Pak Yohanes, saya tuh pernah dengar ya, Ya. ada dibilang begini, oh ini hamba Tuhan atau pendeta ini ahli nih dalam mengusir setan. Nah, pertanyaannya Pak, apakah pengusiran setan itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu atau setiap orang Kristen itu bisa melakukan pengusiran setan? Ya, jadi intinya begini, bahwa Tuhan Yesus memberikan semua orang percaya otoritas untuk mengusir setan. Jadi saudara pun punya otoritas itu. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, penatua, ya, atau orang-orang tertentu, tapi Tuhan memberikan otoritas itu. Ingat di dalam Lukas 9 ayat 1, ketika Tuhan mengutus 12 murid untuk memberitakan kerajaan Allah, Ia memberi mereka tenaga dan kuasa. Dan kemudian setelah 70 orang murid memberitakan kerajaan Allah di kota-kota, di desa-desa, mereka kembali dengan sukacita dan berkata, bahkan iblis pun tunduk kepada kami atas namamu. Dan Tuhan mengatakan, aku sudah memberimu kuasa atas segala kekuatan itu. Dan ketika Filipus pergi ke Samaria memberitakan Injil, kisah 8 ayat 7, dikatakan sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan kuasa keras. Paulus juga menggunakan otoritas rohaninya ini untuk mengusir. Di dalam kisah 16-18 dia berkata, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan Paulus tahu dirinya punya otoritas ini. Dia berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena apa? Senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah itu tadi kan Rasul selalu mengatakan, tadi kan Paulus, ya, tadi kan orang-orang murid-murid Tuhan Yesus. Ya gimana dengan kita dong? Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ketika ada iblis, jangan saudara yang lari. Harus dia yang lari, dilawan, ya. Enggak lucu kalau ada iblis saudara yang lari. Kalau saudara punya kekuatan, punya otoritas, dilawan. Lawanlah iblis, tunduk dulu kepada Allah, tunduk dulu, ya. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan Petrus berkata juga, 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Dikatakan lawan dia. Lawan dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Jadi mesti dilawan saudara, ya. Mesti lawan iblis. Terus memberitahu kepada pembacanya, dan di banyak gereja Asia kecil, musuhmu itu iblis berkeliling seperti singa. Lawan dengan teguh, dengan iman. Jadi kita punya kuasa untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Jadi bukan hanya orang tertentu saja, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap saudara punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kenapa? Karena pekerjaan Kristus di kayu salib itulah yang menjadi otoritas kita yang sudah Tuhan berikan atas iblis. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi pekerjaan Kristus itu, kematian Kristus. Kolose 2:15 dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan sudah menang, itu menjadi dasarnya kita. Iblis sudah dikalahkan secara telak untuk selama-lamanya. Darah Kristus itu yang sudah dicurahkan di atas kayu salib sudah mengalahkan iblis di dalam konflik itu. Karena kematian Kristus, dosa kita diampuni. Itu yang pertama. Yang pertama itu, kenapa kita punya kuasa itu? Karena pekerjaan Kristus menjadi dasarnya. Yang kedua, karena kita ini anak Tuhan. Jadi posisi kita
sebagai anak-anak Allah itu posisi rohani yang kokoh. Dan ketika iblis datang menyerang kita, dia menyerang itu siapa? Menyerang anak Tuhan, menyerang anak Allah, menyerang anggota keluarga Tuhan. Dan kita punya kuasa untuk usir. Jadi setiap saudara ini punya otoritas dari Tuhan, enggak perlu takut kepada roh-roh jahat. Sudah bisa mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, bahkan bisa mengusir roh jahat dari rumah saudara, ya. Usir aja. Salah satu cara dari iblis melawan kita. Apa caranya? Bagaimana cara iblis melawan kita? Satu cara yang selalu dia pakai, roh jahat melawan kita adalah membuat kita takut. Jadi itu senjatanya, membuat kita takut. Karena kita takut, kita nggak memakai kuasa rohani dari Tuhan. Kita udah takut duluan kok. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan jangan takut, roh dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Filipi 1:28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu tanda kebinasaan. Jadi jangan gentar. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Pergunakan itu. Dan ini sangat penting sekali. Jadi kita mesti melawan ketakutan kita. Saya kira yang membuat kita kalah bukan karena kita nggak punya iman. Saya yakin tiap kita punya iman. Yang membuat kita kalah adalah takut. Rasa takut. Takut kepada roh jahat. Takut kepada kuasa jahat. Firman Tuhan memberitahu kita supaya berani dalam konflik dengan kuasa kegelapan dan ambil segala perlengkapan senjata Allah. Pakai itu. Nah, kita usir. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana saya mengusir iblis? Ya kan, bagaimana caranya mengusir iblis? Ya, mengusir iblis adalah dengan berbicara kepada roh jahat itu. Menengkin dia, mengusir dia. Bukan hanya berdoa minta Tuhan, tolong Tuhan usir roh jahat ini. So, Alkitab memberikan contoh pengusiran setan itu dengan apa? Dengan berbicara, dengan menegur. Artinya, kita sedang masuk dalam sebuah konflik. Pertempuran dengan roh jahat. Kita head to head. Langsung berhadap-hadapan. Nah, caranya bukan dengan meminta Tuhan mengusirnya. Tuhan, usirlah roh jahat itu. Boleh aja sih, tapi Alkitab memberi contoh itu bukan dengan cara itu. Alkitab memberi contoh itu sudah langsung usir dia. Sama dengan seorang penjamret. Ketika sudah dijamret, sudah berdoa, Tuhan, tolong usir penjamret itu. Enggak, lawan, ya. Langsung lawan secara fisik. Sudah kita bisa saja memang berdoa minta Tuhan menyingkirkan roh jahat itu. Tuhan, singkirkan itu Tuhan. Singkirkan roh jahat itu dari rumah saya. Tuhan, singkirkan roh jahat itu dari orang yang sedang dirasuk ini. Bisa aja. Tapi pola umum, saya beritahukan pola umum perjanjian baru adalah tengking roh jahat itu. Usir roh jahat itu. Head to head. 1 lawan 1. Atau kalau dia 1000, 1 lawan 1000. Pak Andi sendiri lawan 1000 roh jahat. Ya. Dalam nama Yesus, Pak. Iya, betul. Masuk tahu. Yakobus 4 ayat 7 yang saya tadi katakan. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, saya ingin share screen satu metode singkat ya dalam pengusiran iblis ini ya. Itu metode singkat ya. Nah, bagaimana mengusir setan, roh jahat ya? Saya nggak sebut nama iblis ya, maksudnya roh jahat aja. Gimana mengusir roh jahat? Satu perintah yang singkat. Di dalam nama Yesus sudah cukup. Kisah 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi ini orang mengganggu terus Paulus dalam memberitakan Injil. Jadi gangguan ini dari gangguan dari kuasa jahat. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, saya ingat sekali saudara, nas ini saya bagikan kepada adik saya yang waktu itu masih tinggal di Makassar. Dia mengatakan bahwa setiap malam di kamar dia itu selalu diganggu oleh roh jahat. Terkadang bantalnya ditarik lah, selimutnya ditarik lah. Jadi roh jahat itu betul-betul mengganggu itu bukan dengan menakut-nakuti saya, tapi fisik. Ya.
Dan kadang pintu dibuka, ya, mengerikan. Dan gimana ya kok ya? Saya bilang, usir. Saya kasih Kisah Rasul 16:18. Demi nama Yesus Kristus aku keluar dari tempat ini. Nah kemudian dia bacakan ini dan kemudian dia usir setan itu. Langsung dia kabarin saya, kok benar keluar, hebat kan? Pokoknya nggak harus ke Makassar ya, cukup yang kasih nasnya aja dan dia usir dalam nama Yesus. Nama Yesus itu luar biasa ya. Jadi dengan begitu langsung kabur setan itu. Dia bilang udah nggak pernah ganggu saya lagi sejak itu. Jadi melawan roh jahat itu pertama ya. Jadi memakai nama Yesus. Yang kedua saudara, gimana caranya? Mengutip firman Tuhan. Jadi mengutip firman Tuhan. Nah firman Tuhan yang bisa saudara kutip itu, saya cantumkan saja cukup banyak. Bisa lebih lagi. Matius 12 ya, saya bacakan mungkin beberapa ayat saja. Matius 12 ayat 28 sampai 29. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Lukas 10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi ada banyak nasnya lagi. Ya saudara bisa baca nas itu dulu, kemudian usir. Dan yang ketiga saudara itu tidak perlu teriak-teriak ya. Jadi bukan karena semakin keras suara saudara iblisnya semakin takut. Enggak ya. Saya pernah lihat juga orang usir setan ya. Dia sampai pukul-pukulin orang itu. Dia pukul ya punggungnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya ada kesempatan dia balas dendam ini ya. Kalau pas dia benci orang ini, dia pukul-pukul orang itu sambil usir-usir ya. Dia nggak perlu teriak-teriak dan jangan dipukul-pukul orang itu, kasihan dia ya. Tapi dengan tenang, dengan tegas, dengan iman, dengan berwibawa, sudah cukup saudara. Iblis itu nggak tuli saudara ya. Sampai harus dengan suara keras saudara tengking dia ya. Menegur dengan tegas ya, beda dengan teriak ya. Jadi dengan tegas kita usir. Dan juga saudara tidak ada konflik jangka panjang dalam pengusiran setan di Alkitab ya. Enggak ada konflik jangka panjang. Ya Tuhan Yesus itu mengusir roh itu dengan sepatah kata ya. Satu kasus itu ada perlawanan. Tapi kemudian iblis itu kemudian diusir pergi. Dan kita mesti sadar kuasa untuk mengusir itu bukan dari kekuatan kita, bukan dari suara kita ya, bukan dari pukulan ya, bukan. Tapi dari Roh Kudus. Jadi dengan ada suara yang tenang, percaya kepada Tuhan, berwibawa itu udah cukup. Nah, cara untuk menghindari terlibat dalam percakapan yang panjang dengan iblis, kita fokus kepada orangnya, bukan kepada iblisnya. Saya pernah terjebak, saudara. Pernah saya usir setan ya. Udah lama sekali, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Dalam kemudaan saya ya. Dan dalam ketidakpengalaman dipanggil oleh satu jemaat, Pak, pembantu saya kerasukan nih, tolong Bapak ke sini. Saya aduh gimana ya, celaka saya bilang. Gak pernah diajarin di sekolah Alkitab. Datanglah. Saya ingat dalam nama Yesus ya, datang aja. Saya datang ya. Kemudian dalam nama Yesus nggak pergi. Akhirnya saya jadi ngobrol dengan dia. Kok masuk, gimana caranya sih? Saya masuk, Pak. Saya masuk, saya lihat dia, saya masuk dari belakang punggung dia. Nah ini keliru saudara ya. Bukan kita fokus kepada setannya ya. Dia bukan satu penelitian itu. Langsung diteliti. Ini gimana masuknya dia? Jadi pikiran saya hari itu bukan kepada orangnya. Pikiran saya kepada gimana roh jahat ini masuk. Dia ini gimana sih? Akhirnya saya tanya-tanya dia, saya wawancara dia jadinya. Yang enggak pergi setannya karena dia wawancara sama saya ya. Jadi jangan terlibat dalam percakapan dengan setannya ya, roh jahatnya. Fokuskan pada orang yang dilayani dan kebenaran Alkitab yang perlu ditegaskan, yang perlu dipercaya. Kalau dia misalnya menolak untuk pergi meskipun sudah diberikan perintah dalam nama Yesus, saudara panggil beberapa orang lagi untuk membantu mengusir ya. Jadi jangan sendiri, kalau nggak sanggup sendiri, nggak pergi, panggil lagi orang Kristen yang lain yang dewasa untuk bantu usir lagi ya. Nah kemudian ketiga ya, jadi nggak perlu sampai teriak-teriak, pukul-pukul, jangan dipukul, kasihan ya. Kemudian yang ketiga, usir setan itu keefektifan dalam pengusiran setan itu
berhubungan dengan kondisi rohani kita. Ya, ini penting sekali, kondisi rohani kita. Ya, mungkin Pak Dasuki bisa cerita banyak ini ya, waktu dia pernah menyaksikan satu kondisi kerasukan ya, sebuah tempat kerasukan massal. Nah, ketika Tuhan Yesus mengusir iblis dari seorang anak laki-laki penderita epilepsi, anak itu langsung sembuh. Para murid secara pribadi datang pada Tuhan. Mereka berkata, mengapa kami tidak bisa mengusirnya? Tuhan berkata, karena imanmu yang kecil. Jadi kondisi rohaninya. Dan Injil Markus melaporkan bahwa Tuhan juga berkata, dia berkata jenis ini nggak bisa diusir dengan apapun kecuali dengan doa dan puasa. Nah, tampaknya pada waktu itu murid itu lemah dalam iman dan mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk berdoa, ya. Dan mereka tidak berjalan sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kalau sudah gagal mengusir, sudah mesti berdoa itu secara pribadi kepada Tuhan. Dan kemudian sudah usir di dalam nama Yesus. Jadi kita kalau sudah berhasil melakukan itu, jangan kemudian jadi sombong. Wah, saya dapat saya dapat talenta nih untuk mengusir setan ya. Sudah kemudian pergi menantang setan kemana-mana ya. Dan juga buka praktek ya. Buka Praktek pengusiran setan. Siap. Cari pasien. Iya. Pak, tadi Paulus kan ketemu sama seorang gadis ya Pak ya. Iya. Gadis itu kan ngomongnya normal gitu kan Pak. Maksudnya ini hamba Tuhan, dengarkan dia, cuma ngomong-ngomong gitu Pak. Tapi kenapa sih Paulus bisa tahu bahwa ini dari kuasa setan? Nah, mungkin dalam konteks hari ini Pak, waktu kita ngobrol dengan seseorang Pak. Nah, mungkin apakah kita bisa tahu bahwa orang ini dikuasai oleh setan atau tidak, atau bukan gitu Pak? Iya. Betul. Waktu tadi Paulus bertemu dengan orang itu dan dia kemudian diganggu ya. Dan dia pasti bisa dia memiliki kepekaan. Gitu kan, Pak, ya. Saya seperti orang normal gitu kan Pak, ngomongnya nggak ngaco gitu kan Pak. Iya, nggak ngaco. Jadi memang yang dicatat Alkitab itu hanya mungkin beberapa kata aja ya. Dia pasti Paulus di dalam ketika melihat orang itu, dia melihat ada ketidaknormalan di situ ya. Kalau kita kan tidak mengetahui dengan persis semuanya kondisinya, hanya kita beberapa kata aja yang diungkapkan oleh orang itu ya. Tapi pasti Paulus tahu bahwa ini sudah nggak normal, ini ada kuasa jahat di dalamnya, dan dia tahu juga pasti latar belakang orang itu. Nah, kalau kita tarik ke hari ini, gimana saya bisa tahu orang ini karena depresi ya, atau oleh karena kuasa gelap? Karena kadang-kadang kan agak susah dibedakan ya Pak Andi ya. Ya, ini orang depresi kah atau ini kuasa gelap? Nah, kalau saya melihat begini ya. Jadi ketika seseorang itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, dia memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan normalnya. Jadi itu melampaui kekuatan normal dia ya. Kalau depresi pasti ada batasan kekuatannya itu ya. Tapi melampaui kekuatan normalnya sangat kuat sekali, sampai dipegang oleh mungkin 10 orang juga bisa dibanting semuanya. Dan orang itu tidak mau mendengarkan nama Yesus, akan memberontak. Dan bahkan mungkin bisa mengeluarkan jurus harimau, jurus ular dan lain-lain. Saya kira Pak Andi pengalaman dalam hal ini, bisa Pak Andi menceritakan lah ya dalam hal ini. Iya. Nah, Pak Yohanes, ada satu, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Ada satu perdebatan dan juga semacam mungkin ada kebingungan dan juga kontroversi di antara orang Kristen. Sebetulnya orang Kristen tuh bisa nggak sih dirasuk iblis? Atau dirasuk setan, atau dirasuk roh jahat? Bisa nggak orang Kristen dirasuk roh jahat? Sekalian ini pertanyaan melalui chat di Zoom ya Pak. Apakah orang Kristen ini bisa disantet atau diguna-guna sekalian Pak? Ya, berarti agak mirip Pak ya. Ya. Jadi saya jawab ya, dari tentang orang Kristen yang bisa dirasuk oleh iblis ya. Nah, masalah dengan kerasukan iblis ini ya, itu memang bisa berbeda-beda pandangan dari beberapa orang Kristen ya. Nah, apakah seorang Kristen itu bisa kerasukan oleh iblis? Nah, kalau misalnya istilah kerasukan yang kita pakai itu dikuasai sepenuhnya ya, dikuasai sepenuhnya, bukan hanya dicobai, bukan hanya digoda, di mana kehendak orang itu sepenuhnya dikuasai oleh iblis, hingga dia nggak punya kekuatan untuk melakukan yang benar, mentaati Tuhan, sudah kehilangan kendali diri ya. Saya mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan dirasuk, tidak akan bisa dirasuk oleh iblis ya, karena
Alkitab mengatakan kita enggak akan lagi dikuasai lagi oleh dosa, ya. Ini memang konteks dosa, ya. Tapi kita enggak akan dikuasai lagi. Kita sudah, maksudnya kita pasti enggak akan dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Kita bisa diganggu, tapi enggak bisa dikuasai. Kenapa? Karena kematian Kristus di kayu salib, dosa-dosa kita yang sepenuhnya diampuni oleh Tuhan. Artinya apa? Iblis tidak punya otoritas lagi atas kita. Jadi iblis tidak punya lagi otoritas untuk menguasai diri kita. Dan nas yang tadi saya baca 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Memang dalam konteks ayat ini memakai untuk menghadapi nabi-nabi palsu. Jadi orang Kristen itu sudah mengalahkan nabi palsu, bukan dalam arti mengusir mereka secara fisik, tapi mengalahkan ajaran sesat mereka, di mana ajaran itu berasal dari iblis. Karena iblis itu penipu dan pemutar balik kebenaran. Nah, mereka, guru-guru palsu ini memiliki kuasa-kuasa jahat. Kita punya Roh Kudus. Nah, karena itulah dikatakan roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, daripada roh iblis. Sehingga kita sudah lahir baru dan ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh jahat tidak mungkin akan tinggal di dalam diri kita, tidak mungkin akan bisa menguasai diri kita, nggak mungkin akan membuat orang Kristen kerasukan. Jadi roh Allah dan jahat tidak akan berdiam di tempat yang sama. Iblis akan masuk ke tempat yang kosong. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, jikalau roh jahat masih bisa merasuk seseorang, maka penebusan Kristus itu tidak berdampak apa-apa kepada dia. Jadi tidak bisa. Kalau kosong, tidak ada Roh Kudus, dia akan masuk. Matius 12 tadi ayat 43 sampai 45. Tapi ketika Roh Kudus sudah ada di sana, karena kelahiran baru kita, nah, maka roh jahat tidak akan bisa merasuk. Dan karena penebusan Kristus itu, kita tidak akan dirasuk oleh roh jahat. Nah, berkaitan dengan tadi, apakah guna-guna ya? Ya, saya kira guna atau santet gitu ya Pak. Ya ini sama ya. Jadi guna-guna santet itu akan bisa kena kepada kita oleh karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi sama prinsipnya tadi. Jadi ada Roh Allah yang melindungi kita, ada kuasa Kristus yang menaungi diri kita. Jadi kita nggak perlu takut dengan khawatir dengan guna-guna dengan santet. Atau yang perempuan nggak perlu takut diguna-gunain ya nggak perlu takut. Jadi ada kuasa Allah, roh Allah yang besar di dalam diri kita yang bisa mencegah itu, dan kita nggak akan kena guna-guna itu. Ya kita nggak perlu khawatir dengan itu. Ya. Kalau terima makanan, makan aja gitu ya Pak. Iya, makan aja. Paulus juga kan mengatakan kan bahwa ya kadang-kadang ada kan persembahan berhala, ada apa kita kan nggak tahu ya. Nah itu kan itu udah sembahyang semua itu. Kalau kita pergi satu tempat yang di mana tempat itu penuh dengan penyembahan berhala, kita bisa nggak makan di sana. Ya kita kan berdoa ya, dan kita makan aja. Ya, jadi saya nggak terlalu peduli ya, karena sudah pergi satu tempat, aduh, ada tempat sembayangan lagi, ada ini lagi, makan aja. Masa kelaparan? Ya. Pak, ini pertanyaan lewat chat di Zoom ya Pak. Lanjutkan. Jadi untuk agama Timur Pak, ada mengajarkan tentang semedi ya Pak, semedi atau mengosongkan pikiran. Tapi ini untuk kebaikan katanya. Apakah itu ada iblisnya katanya Pak? Nah mungkin juga ini berhubungan Pak, bagaimana dengan yoga? Atau mungkin ilmu silat ya Pak, atau tai chi gitu. Juga ada, apakah itu ada unsur kuasa gelapnya atau okultismenya Pak? Ya. Nah bagaimana dengan dengan bertapa, dengan semedi ya? Jadi begini. Tujuan baik katanya Pak, maksudnya bukan untuk apa ya Pak, bukan untuk jahat lah gitu Pak. Betul. Untuk tujuan baik ya, katanya kan untuk tujuan baik. Nah samalah dengan saya kira bukan cuma masalah semedi ya, kebaikan seperti Buddha ini,
Tapi di dalam spiritualitas Kristen juga itu ada yang namanya solitude, ya, berdiam diri yang ya sama dengan semedi, Nah, sama dengan semedi, kemudian mengosongkan pikiran, ya, menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran. Ya, ini berbahaya, ya. Walaupun kita mengatakan tujuan saya baik. Kenapa berbahaya? Karena kita akan sampai pada satu titik di mana kita itu kehilangan kendali atas diri kita, ya. Jadi sehingga ketika kita melakukan solitude, ya, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, itu mesti ada firman yang kita isi, ya. Yang kita isi, yang kita ingat, dan kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Karena ketika mengosongkan diri, wah, ini berbahaya. Ini akan kita akan masuk ke satu kondisi trans, ya. Satu kondisi trans, dan kita akan bisa kehilangan kendali, ya. Ya, kita bisa ini ada bahayanya, ya. Ini kita bisa dikuasai nanti oleh kuasa kegelapan. Nanti akan bisa dikuasai pikiran kita, nanti bisa tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini sangat berbahaya. Walaupun kita mengatakan kebaikan ini kalau awal-awal masih kita berdiam diri, masih menenangkan diri, masih no problem. Tapi ketika udah lama sampai berjam-jam, ada yang sampai tahan berjam-jam untuk lakukan itu. Ada juga yang hanya mengucapkan satu kata aja, yang diulang-ulang kalimat-kalimat itu, ya. Dan dalam meditasi Kristen juga ada yang melakukan seperti itu. Yang saya katakan tadi solitude tadi, ya. Dia mengulangi satu kalimat anugerah Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Coba Andi ulang itu 1000 kali. Saya kira lenyap kita, ya. Kita akan langsung bisa kehilangan kontrol. Nah, itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi saya menganjurkan jangan, ya. Walaupun mengatakan untuk kebaikan apa ketika sudah kita mau mendapatkan kebaikan apa di situ dengan semedi. Kemudian kalau kita arahkan dengan firman Tuhan, no problem, ya. Ada firman Tuhan, kita arahkan dengan firman Tuhan, kita ingat kepada firman Tuhan, bukan dengan mengosongkan pikiran. Jadi dengan mengosongkan pikiran itu sangat berbahaya sekali. Kita bisa lepas kontrol, ya. Apalagi ya? Bukan Tuhan di sana, ya Pak. Ya, bukan, apalagi tidak ada kehadiran Tuhan Yesus di sana, begitu. Ya. Saya jadi teringat, Pak, maksudnya beberapa tahun yang lalu, ya, di sebuah tempat ini, di hotel mewah besar, dan orang harus bayar begitu, ya, dan nggak murah begitu bayarannya. Dia ikut yoga terus meditasi seperti itu, dan kemudian si gurunya itu berkata, ini kita nggak ngomongin agama, semua agama silakan ngomong sama siapa yang dipercayai, gitu ya. Buat kita orang Kristen yang ngomongnya sama Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi masalahnya intinya ngomongnya apanya itu itu kan, ya Pak, ya, diarahkan begitu loh. Dan memang itu bukan berasal dari Alkitab gitu loh. Jadi untuk orang Buddha ya percaya kepada Buddha, orang Islam ya percaya kepada Allahnya begitu. Ya, silakan bicara masing-masing menurut agama masing-masing. Saya pikir seperti yang Bapak tadi katakan, ini sangat-sangat berbahaya karena Yesusnya itu sepertinya, ya, Yesus yang mana begitu, ya Pak, ya. Bukan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab, yang mungkin kita memang perlu berhati-hati di sini, Pak. Ya, betul. Kita mesti berhati-hati untuk hal ini. Tidak ada yang netral begitu, ya Pak. Oh iya, betul. Tidak ada yang netral. Enggak ada yang mengatakan ini saya netral nih, ya. Saya nggak ada apa-apa, saya hanya semedi mengosongkan diri, enggak ada yang netral. Itu pasti ada bisa ditunggangi. Pertanyaan lagi, Pak. Apakah setan itu berwujud menyeramkan, katanya Pak? Nah, kemudian mengapa kadang-kadang kita bisa merasa merinding di sebuah tempat, katanya Pak? Ya, berarti ciri saya ini bisa merasakan, ya. Saya lihat namanya sini, bisa merasakan kehadiran setan. Ada orang memang yang bisa melihat, ya, dan juga bisa merasakan. Keponakan saya dia bisa melihat waktu dia masih remaja dulu, ya. Dia bisa lihat di rumahnya itu ada, ya, kemana-mana. Dan saya kira kita juga seringlah mendengarkan juga ada orang yang bisa melihat. Tapi ada juga yang hanya bisa merasakan. Saya termasuk orang yang bisa merasakan, ya. Jadi saya bisa rasakan nggak enak ini, ya. Jadi ada merinding gitu, ya. Kayak kata Cilisya itu merinding. Kalau saya bukan cuma merasa merinding, sekarang cium bau busuk gitu, ya. Rohnya nggak nyaman, ya Pak? Nggak nyaman. Saya mengatakan bau busuk. Bangka dari mana?
Istri saya mengatakan nggak ada apa-apa. Anak saya bilang enggak cium. Saya cium, saya bilang bau ya. Nah kemudian Lucy udah tahu bahwa ada sesuatu, dia diam aja. Saya bau, saya bilang bau. Saya tetap ngotot bahwa mereka nggak cium, saya cium bau gitu. Baunya bau bangkai, sangat busuk sekali ya. Jadi ada orang yang bisa merasakan, bisa juga mencium ya. Nah berwujud menyeramkan, iblis itu bisa menyamar sebagai wanita cantik ya, sebagai pria gagah, sebagai malaikat terang ya. Jadi bisa wujudnya apa aja. Kalau menyeramkan untuk menakut-nakuti ya, dia kan juga dikatakan suka menakut-nakuti kan, menakut-nakuti. Tapi ya aneh ya, orang semakin ditakuti semakin suka nonton film horor ya. Bayar lagi ya Pak. Bayar lagi. Sudah takut bayar lagi. Ya, jadi wujudnya bisa apa aja ya, bisa menyeramkan, bisa sebagai malaikat terang, itu bisa apa aja. Ya. Pak, pertanyaan lagi. Mohon penjelasan tentang Matius 16:23 tentang Tuhan Yesus menghardik Petrus ya Pak ya. Waktu itu kalau nggak salah ini waktu Tuhan Yesus memberitakan tentang akan ada penganiayaan atau kesengsaraan gitu ya Pak. Iya. Petrus ngomong jangan terjadi itu. Dan kemudian Tuhan Yesus menghardik Petrus. Pertanyaannya apakah saat itu benar-benar Petrus sedang dirasuki oleh iblis Pak? Bisakah ayat ini dipakai untuk referensi bahwa orang percaya bisa dirasuk atau dipakai oleh iblis? Iya. Jadi waktu Tuhan Yesus menghardik iblis dari Petrus itu, Petrus itu bukan dalam kondisi dirasuk, bukan, tetapi dia sedang dipakai oleh iblis, pikirannya itu ya, dia sedang dipengaruhi. Ya, dipengaruhi, mungkin saya itu dipengaruhi oleh iblis untuk menahan supaya Tuhan Yesus jangan pergi untuk mati disalibkan. Makanya dia menghardik iblis itu, karena Tuhan kan tahu ini di belakang ini ada siapa nih yang sedang mencoba untuk menghalangi dia. Yang tadi saya katakan bahwa iblis akan selalu berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, penebusan Kristus. Ya. Ya. Pak, ini tadi mungkin yang sama pertanyaannya ya. Bapak mungkin sudah jawab juga. Bagaimana cara mengusir setan? Dengan doakah atau dengan menengking? Mengusir dengan memberitakan, Pak? Ya. Jadi di Alkitab itu dengan menengking ya. Dengan menengking, dengan mengusir ya. Menengking dengan tegas. Jadi kita mengusir dengan tegas. Di Alkitab saya rasa tidak ada mengusir setan itu dengan berdoa. Kalaupun ada itu mungkin mesti dijelaskan. Tapi kebanyakan itu dengan mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Ini ada pertanyaan lewat YouTube, Pak. Iya. Pak, saya mau tanya, waktu dulu teman saya mamanya kerasukan setan. Kemudian minta tolong teman saya untuk cari pendeta katanya. Tapi kata pendeta, anaknya harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Apakah penginjilan dulu atau mesti setan dulu katanya Pak? Ya, menarik ya. Ini dari Pauline ya, saya lihat di chatnya. Jadi gimana bisa diinjili kalau lagi kerasukan gitu ya? Jadi kita pasti usir dulu. Nah, waktu diusir itu baru diinjili. Nah, kita nggak bisa meminta anaknya percaya dulu baru kemudian setannya keluar. Ya kita seperti Tuhan Yesus kan dia mengusir dulu kan. Ya, ketika ada orang yang kerasukan di Gerasa, dia usir setan itu. Nah, kemudian setelah diusir, orang itu kemudian mengikuti dia, ya percaya kepada dia. Jadi usir dulu, baru kemudian diinjili orang itu, dijelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia bukan harus percaya dulu. Gimana bisa percaya dia kalau dia belum kalau dia masih kerasukan gitu. Disembuhkan dulu dia, diusir dulu setannya dulu. Oke. Ini juga lewat YouTube. Tolong jelaskan ayat ini, Pak. Matius 17 ayat 21. Bunyi firman Tuhannya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Dan kenapa harus puasa? Iya. Saya nggak tahu jenis apa ya, dari pertanyaan di YouTube yang dari Dedi Kristianto. Saya nggak tahu jenis apa, tapi ini mungkin satu jenis yang kuat ya, karena kita kan tahu bahwa
di dalam dunia roh itu ada tingkatan, ya. Jadi ada penguasa-penguasa kerajaan angkasa, ada apa di dalam Efesus itu. Berarti itu ada kan tingkatan-tingkatan. Jadi ada jenis yang kuat. Dan sini dikatakan mesti diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi mesti dengan satu persiapan yang khusus. Kita ketika menghadapi itu, ya, menghadapi langsung orang yang kerasukan, kita kan nggak mungkin langsung puasa waktu itu kan. Kalau puasa kan mesti kita sudah persiapkan sebelumnya. Minimal 1 hari ya Pak. Iya, minimal 1 hari. Ya kita, jadi maksudnya gini, kita mesti persiapkan diri kita dalam doa dan puasa sebelum melakukan pengusiran setan. Ya bersyukurlah kalau pas kita udah lagi doa, lagi puasa, ada hal itu, ada orang kerasukan, kita sudah siap memang. Jadi ada hal-hal yang khusus seperti itu, yang saya katakan tadi membutuhkan satu persiapan rohani yang matang. Nah makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti tiap hari siap sedia, ya, siap sedia di dalam peperangan rohani. Jadi kita berdoa itu jangan cuma pada waktu mau usir setan. Kita mesti berdoa ya setiap hari, itu menjadi bagian kita, ya. Disiplin rohani puasa itu ya kita lakukan juga. Bukan hanya mau usir setan, besok mau usir setan ya kita kan setannya kan belum masuk. Ya gimana mau persiapan untuk puasa dulu gitu. Jadi memang mesti selalu siap sedia ya untuk berdoa, ada waktu-waktu berpuasa. Nah itu kita udah selalu siap secara rohani ketika tiba atau datang waktu seperti itu ya kita udah siap bertempur ya. Nah mungkin pada waktu itu murid-murid nggak siap waktu itu, mereka nggak siap. Makanya kalau kita nggak sanggup sendiri, kita panggil orang lain. Mungkin orang lain ada dalam satu kesiapan rohani yang lebih baik dan dia bisa membantu untuk mengusir setan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan ini Pak, maksudnya mengusir setan kan bukan hanya dalam Kristen ya Pak. Iya. Agama lain juga ada. Bagaimana? Mungkin pertanyaannya bagaimana? Apakah fenomena ketika kita melihat ada guru agama atau pemimpin agama lain begitu Pak mengusir setan? Apakah mengusir setan itu hanya miliknya orang Kristen atau bagaimana dengan kondisi ketika pemimpin agama lain begitu ya Pak Ya. mengusir setan? Pasti bukan ya. Jadi kita mengusir setan dengan kuasa dari Tuhan, dengan kuasa Tuhan Yesus, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kalau di luar Kristen, mereka mengusir setan bukan dengan kuasa Kristus. Mungkin saya jawabannya singkat aja Pak Andi, supaya nggak terlalu melebar nanti. Ya. 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 Kemudian pertanyaan lain Pak, maksudnya di Alkitab seringkali di Perjanjian Baru ya Pak, Tuhan ngomong mengusir setan dan kemudian sembuhlah orang itu, gitu Pak. Jadi sepertinya Perjanjian Baru seringkali mengutip kuasa setan tadi tentang sakit ya Pak ya, tentang sakit itu diusir setannya kemudian orang itu sembuh. Nah seringkali kita orang Kristen ini kebablasan gitu ya dan berkesimpulan bahwa semua sakit itu dari setan dan kita harus usir dan tengking sakitnya itu. Nah mungkin bisakah Bapak sampaikan apa yang Alkitab ajarkan gitu Pak, khususnya tentang sakit ya Pak? Iya. Kalau mengenai sakit penyakit, nah kalau di dalam Alkitab ketika ada orang yang diusir setan, kemudian yang setannya keluar kemudian dia sembuh dari bisu, dari penyakit yang lain itu, dari penyakit ayan. Nah memang penyakitnya itu disebabkan oleh karena kerasukan. Nah dia sudah kerasukan cukup lama, maka dia mengalami penyakit itu. Jadi bukan enggak setiap penyakit itu karena oleh kuasa jahat, bukan. Maksud saya gini, kalau orang sakit dan tidak dikuasai, enggak kerasukan, ya, orang sakit dan enggak kerasukan, berarti kita enggak perlu usir setannya, kan enggak ada kerasukan di situ. Jadi enggak perlu kita tengking setan atau roh jahat itu yang kita anggap itu ada menyebabkan penyakit dia, enggak perlu. Kalau di Alkitab itu jelas sekali. Memang orang itu kerasukan memang dan dikuasai oleh roh jahat dan ketika itu diusir maka penyakitnya pun sembuh karena itu kan terikat satu sama lain situ. Ya kalau sekarang yang sakit ini ya bukan
disebabkan oleh karena roh jahat. Karena kalau dia nggak kerasukan ya bukan karena roh jahat. Memang ya karena memang manusia memang ada ada kelemahan tubuh, ada sakit dan penyakit. Jadi jangan tengking roh jahatnya, salah obat itu ya. Yang mesti dikasih obat dari dokter. Ketika dia sakit mesti didoakan, mesti minta ahli untuk untuk mendoakan dia, untuk mengobati dia. Jangan dibawa kepada ahli pengusiran setan. Tidak akan pergi penyakitnya itu. Berbeda sekira kasusnya yang di Alkitab dengan yang sekarang ini. Ya, soalnya kan banyak juga ya Pak ajaran-ajaran kekristenan ya Pak, roh rematik, roh asam urat gitu ya Pak. Ya, roh rematik keluar begitu, maksudnya seringkali rematik itu dianalogikan sebagai perbuatan enak sekali atau Pak, serangan kuasa gelap gitu Pak. Ya, kalau gitu pendeta paling sehat Pak. Iya Pak. Nah mungkin ini fenomena ya Pak, maksudnya nggak semua orang yang di luar kesadaran itu kerasukan ya Pak. Pertanyaannya, apakah orang yang berhalusinasi itu pekerjaan iblis gitu Pak? Ya, kalau orang berhalusinasi ya, berhalusinasi itu kan dia pikiran dia ya yang kemana-mana. Nah, bisa kita mengatakan kalau dia dirasuk oleh iblis kalau dia kondisinya udah memang dirasuk ya. Tapi kalau memang dia cuma berhalusinasi dan tidak ada tanda-tanda kuasa jahat di situ, roh-roh jahat ya enggak. Jadi enggak semua orang yang berhalusinasi itu dirasuk oleh iblis. Dan berhalusinasi apakah pekerjaan iblis atau bukan? Yaitu pekerjaan dia ya, pekerjaan orang itu yang dari awal dia tidak mencegah untuk pikirannya itu berhalusinasi kemana-mana ya. Nah, ketika sudah dia tidak cegah, tidak hadapi secara dini dari awal, maka dia akan semakin dikuasai dan akhirnya dia nggak bisa kontrol, dan itu akan bisa masuk kepada tingkat depresi. Jadi tingkat depresi itu enggak dari awal, enggak langsung tiba-tiba, pasti akan dari awal ya, dari awal. Nah, demikian juga berhalusinasi. Kita mesti berhati-hati dengan pikiran kita. Itu masuk ke dalam ranah psikologi menurut saya. Jadi berhalusinasi, bukan ke dalam ranah kuasa kegelapan. Kalaupun misalnya ada ya yang sampai dirasuk dalam halusinasi ini bisa aja, tapi tidak semua seperti itu, enggak semua. Dan memang ada penyakit juga ya Pak, maksudnya seperti schizophrenia gitu ya Pak. Ada. Orang berpikir bahwa dia adalah Soekarno, titisan Soekarno, dan dia berpidato begitu. Kejiwaan Pak, ya. Kejiwaan ya, bukan masalah kerasukan, bukan masalah berhalusinasi, karena setelah dokter memberikan obat penenang dia sembuh gitu kan ya. Ya, bisa betul. diatasi. Ada seperti itu ya, dia merasa dirinya sebagai apalah hebat gitu ya. Jadi melamun itu kan ngalamun bahasa Sunda Pak Andi ya. Ngala itu kan mengambil bulan. Berhayal. Pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Dapatkah roh jahat atau iblis itu mendiami benda hidup atau benda mati? Maksudnya mungkin masuk ke cincin atau keris atau apa-apa begitu ya. Dapatkah iblis mencabut nyawa manusia? Ini ada 2 pertanyaan. Berat nih pertanyaannya. Tadi satu-satu Pak Andi ya. Dapatkah iblis? Dapatkah iblis atau roh jahat itu mendiami benda yang tidak hidup katanya Pak, yang tidak hidup yang atau mati gitu ya. Maksudnya ada di cincin atau di benda-benda pusaka lah begitu Pak. Keris gitu kan. Ya, bisa. Kenapa? Karena dalam penyembahan berhala kan. Kita ingat penyembahan berhala ya. Kan Alkitab mengatakan itu bukan kepada penyembahan yang kosong. Itu penyembahan kepada ilah-ilah, kepada roh-roh jahat. Jadi berhala itu kan benda. Nah, kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, lebih luas lagi ya pasti bisa di dalam benda apapun itu dia bisa berdiam di dalamnya. Itu pasti bisa. Tapi jangan juga jadi parno ya. Jadi ada patung singa di rumah kemudian dibuang karena ada roh jahat di dalamnya ya. Enggak ada tuh roh jahat, kemudian dia satu boneka ya. Boneka mirip dengan Chucky gitu ya. Yang film horor itu lalu dibuang ya, kasih Pak Andi aja ya. Nah, maksudnya enggak semua ya, tapi bisa ada ya, dan itu memang bisa ya. Jadi ada memang benda yang memang ada isi, istilahnya ada isi ya, bisa ada isi.
Ya, dan dari pengalaman sehari-hari juga kita kan juga sudah sering juga temui ya Pak Andi ya. Hal seperti itu, dan Alkitab juga kan mengatakan dengan jelas ya, berhala, benda-benda kan, sembayangan itu ya ada roh-roh jahat di situ. Ya. Tapi buat saya Pak ya, secara pribadi saya pikir kalau itu nggak netral lebih baik jangan ya Pak. Mungkin zaman beberapa tahun yang lalu ada namanya boneka Pokemon atau apa begitu ya. Iya, Atau namanya Casper atau apa ya, maksudnya ini setan baik begitu loh. Saya pikir kita orang Kristen nggak bisa menerima ya, walaupun itu lucu, walaupun itu baik. Saya pikir kalau itu udah namanya judulnya udah setan atau apa, saya pikir lebih baiklah kita jangan Main-main. Ya. simpan begitu ya, atau apalagi kita beli gitu. iya. Nah ini Setan, pertanyaan selanjutnya Pak, setan baik. apakah iblis itu bisa mencabut nyawa manusia Pak? Nggak bisa ya. Jadi iblis nggak bisa mencabut nyawa manusia. Jadi nyawa itu di dalam urusan Tuhan ya. Jadi Tuhan yang berdaulat atas nyawa seseorang. Jadi istilah malaikat pencabut nyawa itu berarti bukan ajaran Alkitab ya Pak? Iya. Soalnya kan ada gambaran ada malaikat pakai pedang apa ya Pak? Pegang tongkat begitu dan mencabut nyawa begitu. Itu pasti Nyawa bukan kita dari Alkitab. sama Tuhan ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi katanya Pak. Ini banyak pertanyaan Pak, menarik. Wah, saya nge-lag ini. Di YouTube katanya Pak, Bapak bisa buka YouTube Pak? Ya, dari Pauline ya, dikatakan Pak, saya mau tanya lagi, ada satu anak diantar untuk ibadah, terus berontak. Saya antar pulang lagi. Saya nyanyi aja dalam nama Yesus. Udah gitu dia berontak dengar lagu itu. Apa ini masalah kerasukan atau masalah kejiwaan? Jadi dari Paulus ini, jadi ada anak yang datang ibadah ya, kemudian anak ini berontak, dan kemudian sudah berontak dia nyanyi dalam nama Yesus, dia berontak lagi dengar lagu itu. Apa ini masalah kerasukan atau masalah kejiwaan? Nah, kita mungkin mesti lihat berapa lama itu berlangsung ya. Kalau misalnya setelah itu berlangsungnya terus sampai berminggu-minggu ya, berbulan-bulan, ya itu pasti masalah kejiwaan. Nah, itu masih dites sih dengan dengan kalau kita ragu dia ini kerasukan kah atau tidak, kita coba usi dalam nama Yesus. Ya, kita mesti coba lihat, dan kalau pemberontakannya itu sangat kuat sekali ya, tapi ini kan dia nggak jelas juga apakah sangat kuat sekali. Kalau sangat kuat dan melampaui kekuatan normal, itu dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi juga mesti lihat apa ini memang sehari-hari begitu ya, ataukah pada saat itu aja, atau ini berlangsung selama berapa lama. Kalau memang sudah menjadi habitnya, kebiasaannya dia, ya berarti memang dia nggak suka untuk datang ibadah. Dia memang berontak karena memang ketidakmauan dia. Ya, saya katakan bukan kerasukan, tetapi dia itu digoda lah, maksudnya dicobai gitu ya oleh iblis untuk tidak beribadah, atau memang keinginan dia memang nggak mau ibadah memang. Ya, seperti itu Pak Andi. Pak, ini ada pertanyaan juga, ini berhubungan dengan nama Lucifer Pak. Apakah Bapak bisa menyampaikan Pak? Ya, berhubungan dengan nama Lucifer ya, dari YouTube, dari Dedi Kristianto. Nah, ini di dalam Alkitab, istilah nama Lucifer itu muncul di dalam saya lupa kitab Yehezkiel atau dalam Yesaya ya, itu muncul di sana, dan itu memang dituliskan di dalam Vulgata ya, dalam Vulgata, dalam Alkitab PL dalam bahasa Latin. Nah, memang ini jadi perdebatan dari para ahli ya, apakah nama iblis itu Lucifer atau bukan. Nah, ini nggak bisa dipastikan di situ. Saya makanya tidak memakai nama Lucifer ya sebagai nama iblis. Saya lebih suka menyebut iblis atau Satan ya, karena itu juga yang nas itu enggak terlalu jelas di dalam kalau kita beri nama Lucifer kepada iblis, karena memang itu hanya dalam Vulgata aja, tapi bukan dalam teks-teks yang lainnya. Dan juga kalau katakan bintang timur ya, kan itu kan Lucifer bintang timur ya. Nah, bintang timur juga yaitu sebutan untuk Tuhan Yesus juga. Bintang timur ya, bintang fajar ya, itu sebutan untuk
untuk Kristus juga. Ya, jadi memang ada dua pandangan yang di sini. Ada mengatakan Lucifer itu iblis, dia nama iblis itu adalah Lucifer. Tapi yang pasti Alkitab dari kejadian sampai dengan Wahyu itu memakai istilah yang familiar, yaitu iblis Satan, iblis Satan, iblis Satan. Itu pemimpinnya, itu yang utama. Ya, iblis Satan itu dipakai sampai terakhir, atau si ular tua. Nah, itu terus dipakai. Tapi kata Lucifer itu nggak muncul di banyak tempat. Jadi Hanya satu kali ya Pak. satu kali aja, saya nggak terlalu mau memakai istilah itu. Dan saya juga masih agak ragu juga. Ya, dan itu ada perdebatan di situ. Kalau lebih jelas saya kira iblis dan Satan. Tadi itu sudah disampaikan pertanyaan sebenarnya apakah hanya satu oknum, ada pengikut-pengikutnya begitu ya Pak? Ya, Khususnya. ada pengikut-pengikutnya. Sangat banyak. Kita nggak tahu berapa banyak, tapi ada banyak pengikutnya. Ya, betul. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang terbatas, jadi kita tidak lagi menerima pertanyaan. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak. Ini berhubungan dengan orang yang meminta pesugihan mungkin Pak, meminta kaya. Pertanyaannya, apakah mungkin untuk menjual jiwa kita kepada iblis untuk mendapatkan imbalan kekayaan gitu Pak? Ya, bisa aja. Jadi kan iblis bisa aja memberikan kekayaan, kemudian ada imbalan yang dia minta, ada imbalan, bisa aja ya. Karena iblis kan penipu dan juga dikatakan iblis itu pembunuh sejak awalnya. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bisakah orang ini bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan? Ya, Pak. Pasti bisa ya. Setiap orang yang sudah masuk dalam jerat iblis, ketika dia mau bertobat, meminta pengampunan Tuhan, pasti Tuhan sediakan pengampunan itu untuk dia. Ya, tidak ada segala dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada kuasa yang sangat besar yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Enggak ada. Sebagai penutup, mungkin Ibu Asyu dan Pak Yohanis boleh memberikan closing statement, Pak. Ya, kalau dari saya Pak Andi, kita tahu bahwa ada memang kuasa-kuasa jahat ya, ada roh-roh jahat di dunia ini ya, tapi kita nggak perlu takut di dalam menghadapi kuasa-kuasa jahat itu, karena memang ketakutan itu sangat diinginkan oleh kuasa-kuasa jahat itu. Kita punya kuasa dari Tuhan, kita punya kuasa Roh Kudus, roh dalam diri kita jauh lebih besar, dan kita mesti selalu siap sedia di dalam menghadapi peperangan dengan kuasa jahat ini. Kita nggak pernah tahu kapan tibanya peperangan itu. Kita nggak pernah tahu kapan kita bertemu dengan orang yang dirasuk. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi kita mesti siap selalu dalam doa, dalam firman, dalam senjata-senjata Allah, hingga ketika ada orang yang butuh pertolongan, kita siap untuk membantu. Ya. Ya. So dari pemaparan pada malam ini, saya menarik satu kesimpulan, kita sangat perlu menjaga hati. Ya, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, tentu saja dengan kekuatan firman Tuhan, ya, karena di sekitar kita banyak sekali godaan dan kans kita untuk jatuh itu besar, ya. Tapi kalau kita menjaga hati dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya roh Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di angkasa ini yang akan mengganggu kita. Oleh sebab itu, berserah, jaga hati kita dan serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, menjaga dan memelihara setiap kita sampai nanti kita bertemu dengan Dia di surga yang mulia. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yohanis dan Ibu Asyu, bahwa kuasa gelap selalu menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Mungkin kita suatu saat punya pengalaman ya, seperti tadi pernah belajar ilmu tenaga dalam, atau belajar yoga sampai tingkat tertentu, atau belajar ilmu silat, atau kita pernah memberikan kesempatan pada iblis untuk bekerja, baik menyimpan atau apa. Saya pikir sekarang waktunya untuk kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Ya. Tidak ada pintu yang tertutup begitu ya. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, membuang segala hal-hal atau benda-benda yang di luar Tuhan Yesus, maksudnya di luar pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pak Yohanis bisa tutup dalam doa, mendoakan kita. Ya, mari kita bersama-sama berdoa ya.
Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dalam pembinaan kami pada malam ini. Kami boleh belajar firman-Mu tentang apa yang Alkitab tuliskan mengenai kuasa gelap. Kami berdoa Tuhan agar kami terus dipimpin oleh Tuhan hingga kami semakin memahami akan kebenaran firman Tuhan. Karena begitu banyak sekali ajaran-ajaran tentang kuasa gelap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tahu bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertindak ketika menghadapi kuasa-kuasa jahat ini. Kami mohon kepada Tuhan beri kami keberanian karena roh Tuhan yang dalam diri kami jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dan berikan pada kami satu kerohanian yang baik yang terus boleh memperlengkapi diri dengan senjata-senjata Allah, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan iman, dengan perisai iman, dengan pedan roh ya Tuhan, dengan berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Kami sungguh-sungguh boleh menghadapi semua kuasa-kuasa jahat ini. Karena kami sadar bahwa iblis akan seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Kami bersyukur untuk pembinaan pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan sama-sama bertemu kembali dalam pembinaan Gereja GKI Imtong dengan tema Dunia Pra Perjanjian Baru. Jadi minggu depan kita sudah masuk bulan Desember, jadi kita akan memasuki suasana Natal. Bapak Ibu sekalian, di Perjanjian Baru ada sesuatu yang seringkali kita abaikan. Nah, kita berharap kita boleh belajar banyak mengapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, gitu ya. Padahal nggak ada cerita tentang Yunani di Perjanjian Baru. Gitu. Bagaimana keadaan politik, bagaimana orang-orang hidup pada zaman Perjanjian Baru, mengapa ada orang-orang disebut orang selot, begitu ya. Nah, saya pikir sebuah hal yang menarik untuk kita bisa belajar tentang hal ini. Jadi tema minggu depan Dunia Pra Perjanjian Baru akan disampaikan oleh penginjil. Demikian, terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Bu Asyu buat perbincangan kita pada malam hari ini. Selamat malam, kita akan